Selanjutnya acara yang ketiga yakni ceramah agama yang insya Allah akan dibawakan oleh orang tua kami Ustadz Dr. Andes Haidir Sangaji selaku pimpinan Pondok Pesantren Babus Sadah Bajo. Kepadanya dipersilakan. Sehingga pada malam hari ini dapat kita ditakdirkan bersama-sama untuk dipertemukan di acara pengajian. Serangkaian akan dilaksanakannya salah satu sunnah Rasulullah, yaitu walimatul ars atau pernikahan, insya Allah besok. Selawat menyertai salam tercurah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku Nabi uswatun hasanah yang patut kita tauladani dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini demi keselamatan kita di dunia wal akhirat. Karena tentu kita sebagai umat Muhammad yakin dan percaya bahwa tanpa mencontoh kepada Rasulullah mustahil kita akan dapat keselamatan, baik keselamatan dunia terutama keselamatan di kelak kemudian hari. Jadi satu-satunya jalan agar kita dapat selamat dunia akhirat, maka kita wajib mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mengawali pertemuan kita pada malam hari ini sebagai mukaddimah ada dua buah hadis yang saya ingin sampaikan sebagai bahan renungan. Jadi mukaddimah di luar materi. Hadis pertama, Rasulullah bersabda, "Man ata khairan fakana qutwatu yaminihi nala jazaa wa qutwatu yasarihi sakata khoto'ah wa man ata su'an fakana qutwatu yaminihi sakata jaza'a wa nala khoto'ah." Jadi sebaliknya, Rasulullah bersabda, barang siapa mendatangi satu tempat kebaikan atau barang siapa yang mengunjungi tempat kebaikan, maka setiap melangkah kaki kanannya dicatat satu pahala. Setiap mengayunkan tangan kanannya dicatat satu pahala. Setiap melangkah kaki kirinya digugurkan satu dosanya. Setiap mengayunkan tangan kirinya digugurkan satu dosanya. Itu kalau kebaikan yang kita datangi. Tapi sebaliknya kata Nabi, barang siapa pula mendatangi tempat kemaksiatan atau tempat dosa, maka kata Nabi, setiap melangkah kaki kanannya digugurkan satu pahalanya. Setiap mengayunkan tangan kanannya digugurkan satu pahalanya. Setiap melangkah kaki kirinya ditambah satu dosanya. Setiap mengayunkan tangan kirinya ditambah satu dosanya. Jadi itulah sebabnya sehingga kita diberikan pikiran untuk memikirkan
kalau kita ingin mengunjungi satu tempat, apakah tempat yang kita kunjungi kebaikan atau tempat dosa? Jadi tentu malam hari ini kita sepakat bahwa kita hadir di sini adalah satu kebaikan. Karena pertama, menghadiri undangan itu hukumnya wajib. Kita kan diundang malam hari ini mendengarkan pengajian, di satu kebaikan. Kita hadir mendengarkan lagi ayat-ayat suci dilantunkan, itu kan kebaikan, pahala. Ditambah lagi ceramah agama, nah itu kan kebaikan. Dan ditutup nanti santap malam, nah itu kan juga kebaikan ya. Karena kita hadir di sini kebaikan, maka pada malam hari ini yang paling banyak pahala didapat dan paling banyak dosanya gugur adalah orang yang terjauh dari tempat ini. Nah, benda kami nang Kambela. Oh, to Jakarta, wah iya. Nah, ya mantap kami nang Buddha pahala nalolongan. Kami nang Buddha dosa nalesu. Nah, walaupun, nah saya jelaskan, walaupun dalam hadis tadi hitungan langkah-langkah kaki, ayunan tangan, jangan orang Jakarta bilang, wah tidak ada langkah kaki ini karena kita naik pesawat. Ya, tidak ada langkah kaki ini karena kita naik mobil. Ya, itu pikiran kita. Ya, pikiran kita. Memang pikiran kita itu picik, sempit. Beda pikirannya Allah. Ya, pikiran Allah maha kaya, maha luas. Jadi sekalipun kita naik pesawat dari Jakarta ke sini, Allah akan tahu jumlah langkah kaki dari Jakarta ke sini. Walaupun kita tidak melangkah, itu Allah tahu. Itu pasti Allah tahu. Jumlah langkah kaki kanan dan jumlah langkah kaki kiri. Jumlah ayunan tangan kanan dan jumlah ayunan tangan kiri. Jadi tak enalah dipakai untuk pendapat, ya, tak enalah dipakai untuk pendapat apa nah Kambela milik orang. Ya kenakan dapi-dapi to manjusia, salah itu pendapat to. Ya, kekaweloang. Ya, kekaweloang. Ya. Paling membela, paling mabaloi kekaweloang. Nah, sabayan itu langkah-langkah kaki. Nah. Hadis yang kedua, ya, sebagai bahan renungan. Rasulullah bersabda, "Man sanna hasanatan fa amilan nasa falahu jazaa'a kama amila wa man sanna sayyi'atan fa amilan nasa falahu khoto'a kama amila." Nabi bersabda, barang siapa memberi contoh kebaikan lalu dicontoh oleh orang lain, maka yang memberi contoh tadi mendapat pahala sama dengan pahala orang yang mencontoh, tanpa mengurangi pahalanya orang yang mencontoh itu sendiri. Tapi sebaliknya kata Nabi, barang siapa pula yang memberi contoh keburukan, kejelekan, lalu dicontoh oleh orang lain, maka yang memberi contoh tadi juga dapat dosa. Keluarga Bapak Sardinur sekeluarga, ya tanya pengajian ngadakan. Ya keletong kan biasanya muda-mudi berpasang-pasangan rampung. Nah, ya ke Pak Domengang kan biasanya panjang, pokoknya sampai subuh. Tahu tak enak dikalah. Ya. Nah, kadang-kadang lewat. Tak apa nama sumbajang nisa narampo, sule pura subuh, tak apa na subuh matindo. Nah, karena perlu. Ya, maka ya yang memberi contoh tadi, yang melaksanakan tadi dapat dosa. Tapi banyak juga orang unjuk rasa, mak demo. Ya, keadaan sekarang ini yang kita laksanakan ini, heran pahala, catatan pahala itu. Nah, Buddha milik itu catatan pahala pengajianku. Pada pahalana, ya.
terpaksa dipanggil malaikat rakib, malaikat pencatat kebaikan. Rakib pengajiannya. Nah, dijelaskanlah oleh malaikat rakib. Oh memang Pak, medakan pengajian, Buddha tahu hadir rampo, bahkan den tahu Jakarta rampo. Jadi atau pahala atau tahu Jakarta besok, kede ngomong contoh ki. Nah koi waktu Pak Sarti nuh mapa bukting ngadakan pengajian. Tahu tak ena den doming, tahu tak ena semak doming, na den tahu datu sapat domingan. Nah ditambah mereka hati. Hati. Jelas inilah kote bapak. Ya, mak demo, unjuk rasa, tak ena tarima. Mengapa kade daling catatan dosa pak domingan na tahu tak ena semak doming. Tahu tak ena den doming. Nah, jelaskan hati. Na koiye pak. Kusen kimo kita tahu tak tes semak doming. Kusen duka kimo kita tahu tak den doming. Tapi entang ngadakan acara pak domingan. Nah ratu tahu mak doming. Nah ya mau dosanya tuh tahu ratu, tak lalu kali. Nah ya di jotek na den catatan na jotek. Kado-kado oh begitu ya. Wah, yakin na sulit na palela kulino tayong kulang pusaray. Ya. Ya ini mukadimah. Ya sebagai bahan renungan. Nah baik kita masuk materi. Jadi nabenya sinal ya adingku anu ngena ki mata na malambe ya. Lo na mo tay na malando ke tamang asasti ladi apa to malando ke nang tay tama tapi liwa ti ballo na ke malando na tamang asan ya artinya ceramah tamak kalang do ta mapikir salah. Nah ya te ceramah laku sampaikan cucunda matua miramang tim yang pona. Nah, lain daripada yang lain. Kenapa lain daripada yang lain? Biasanya tempat ceramah, naku tahu sading itu amalkan. Ya tahu date ceramahku sading tapi tidak amalkan. Nah, lain daripada yang lain. Ya. Biasanya kalau orang ceramah, dengarkan, baru amalkan. Nah, tapi ceramah saya kali ini, dengarkan, tapi jangan diamalkan. Karena kapan diamalkan, berantakan di rumah tangga tak, cucunda. Ya, jadi ceramah saya ini masalah sifat. Jadi talu sipaan atau baine na cacamele emoane kasading itu baine ya dalalo tapu sipa ite ta emoane purai talu duka sipaan emoane na cacamele baine jadi kita emoane da duka tapu sipa itu ta baine purai kita pusipai seimbang insyaallah kalau saya selalu seimbang tidak berat sebelah. Ya. Nah, si Pana Momoane Jolo sebagai kepala rumah tangga. Dengar cucunda, sampaikan sama calonnya nanti. Ya, pertama, si Pana atau Moane nacat camele baine yang itu Moane pak begadangan. Jadi atau begadang si Pana kan lolo. Ya ke kalau nama gak begadang itu wajar. Tapi ya ke tau demo binena na leles apa manja begadang itu tidak wajar. Ya, tidak wajar. Jangan diamalkan. Ya, jangan diamalkan. Tidak wajar. Tai benin pura itu. Ya. Moane demo binena na leles apa manja begadang. Ya, manja mak doming manjo solle. Subuh pinasule, pasti makale makin domira kutu, tai benen pura itu mau ni kutu. Sahabat domira makin do tingkaru tu sabun anja begadang. Itu yang pertama. Jadi kita tu ada mau beneta data pusara itu anja begadang, tai na pura itu beneta. Yang kedua. Ya, sifat yang kedua, nacacamele baine
muani kagasak-gasak. Ya. Nah sangat tuh mau tontak ya tuh muani liling gasak benina muani papuru sulara. Waktu na muani tay angga na kilili nagasak benina. Ya. Nabi tayo lang din gasak benina. Nah Nabi kalau dicontoh. Nah dengo muani nah hindari tomak gasak tapi apa jolona ia napi rebakan. Ya, kaca jolona, kaca napi rebakan. Kandian jolona, kandian napi rebakan. Mau pak siapa ke kandian tayo na lunas titilan na? Ya. Mau pak siapa ke kandian lunas titilan na ya, mau kita tayo pa na lunas, nacapu mo diperrebakan. Ya, jadi tayo benin pura itu umuani para to. Nah, terakhir si pak na to umuani na caca milik bahine. Muani takin sandu na ya muani tabo na kantong dito polean na laman jo pima pasak bini na santan kita ada doi papa allo pasak ti allo napasundoy na ko hindi pala malian bete hindi malian utang hindi malian lambace hindi malian passe ba di perincian ya kede muani pada to suami na jo kali mapasak ya sule na pasak to suami na sukali ni nasukali di papasak apa? Ya, jadi tayo mo tayo benin pura itu, ya tabo, ya siapa to kibene, sabalan jaga di bendahara rumah tangga. Jadi atau benita kedudukannya dalam rumah tangga sebagai bendahara. Jadi ada yang poleang di story lah ke bendahara. Ya, kalau mana jawab bendahara, nanti kita ada kedeng paralu. Ya, seperti itu. Nah, itulah 3 sifat laki-laki yang sangat dibenci oleh perempuan, yang tidak disuka oleh perempuan. Sebaliknya, sifat na beni. Ya, nacaca milik buka muane. Pertama, ya, beni pak bali bolam. Tak ada diciam mak bali bola, tak ada diciam mak bali bola, tapi ya to pak bali bolang kadake. Jadi lain to awalam ma, lain to awalam pa. Nah, ya ke awalam ma mak bali bola baktuan na dem paralu na to lambang bali bola. Mak bali bola kisangan na to. Tapi ya ke dem paralu, tay paralu, sumbali taruh bali bola. Ya mau disanga pak bali bolan. Ya, kadake to pak bali bolan. Ya, larang po pimone nama jama sule laku mangga sule mak jama, manti balik gudi tay pakuman nasu. Ya apa pi? Larang po untuk mone, manedeng laki de manjaban nasu. Sumbali bali bola, si turang tutu, ondi pinamak kosi. Pasangan na to si turang putu na gosi. Karena si lamba to, pokoknya kedentas turang putu ya dapat dipastikan pasti mak gosi. Time mau nempur itu, kedeng kusipa itu, pak bali bola. Nah, yang kedua, siapa yang kedua? Nah, cacat omuane, bene kaindang indang. Ya, kaindang-indang, nah tak ada semuanya. Nah, tak ada dicam mangindang. Jadi lain awalan ma, lain awalan ka. Ya ke mangindang, baton na nanto paralu. Apa boleh buat kan dia mangindang, nasa bato paralu. Tapi ya siapa kaindang-indang, anu taipa nawat dila di pangindangan, mangindang monya. Kaindang-indang sangan na to. Anu desapa di balanca, anjongnya mangindang. Desa pala di kande, anjone mangindang. Kaindang-indang. Ya, kaindang-indang. Rampo monina den tamu rampo mastinga. Bisa ngatola mi tamu milo-milo. Apa tatuntangan tubuh? Apa tuntungan apa? Edeng indan na ibu na joaku na masay bulang mo na janji na natay pa na bajay. Lah, mararan to lindo. Tama ka marat masiri. Ya, masiri to moni. Dinilai to wanita tayo na sanggung pakande beni nate, nanja beni na kaindang-indang.
lalu tak mengindang kita ini sing monita di pasar di monita edain paralu kita nah tay di punne matul kita yang mengindang kita kok tay nya mau tak matul mengindang sangat nah ya tapi biasanya tuh keindang-indang tanya itu pomin monina itu keindang-indang ya undi pinamani diseng rapi itu pastinya ani diseng mau ada nak keindang-indang pale tebene kue saya tayo mo ane pure terakhir ya si Pak na bene nacaca mo ane istilahku bene rutu tayo to tayo yan semanganangan na bengki moneta buda-buda na bengki moneta buda-buda suka kasisikan ya sidi-sidi na bengki moneta sidi-sidi duka yang penting dan disisikan sabaya mo to persiapan kita rumah sakit tiba-tiba nah to lalaki rumah sakit namanya mampan kelimpangan na nah saya rasa cukup mote pengajian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir untuk ampoku pibalo ini atau masih alampo ya ini atau masih yang lalu yang takomo kuniakan pumone misakal lolo di sana Hamzah bin Saharuddin sebagai ibadah sunnah Nabi karena Allah diniakan ibadah. Nah, jadi pura telepon calon tak Pak Guru ini anak sabajar ke si salahnya apa nah ya nah lain itu nya mesalu nekke tak nasi tamu tuh berantakan itu rumah tangga tak nasi tamu tuh nya nah masih yang kayak diijab kabul ki ya kok ini ata takwa kuniakan bubene mesa anak darah disanga Sofia binti Sardinuhum binti Nuhum ya binti Sardinuhum sebagai ibadah sunnah Nabi karena Allah. Jadi si tamu tuh insya Allah ya kini si tamu tain yang dibarilino atau si bubeni si pumoni taruhlah ke akhir mangka tamu. Mengapa itu selebriti na menikah te Allah si Sarah Masyam kawingomi duambongi talumbongi secara umi saya yakin dan percaya nia anak salah yakin itu ya sabana kuana binta innamal a'malu binniyat fa innamal likulli imri'in ma nawa segala sesuatu pekerjaan tergantung niat apa saja yang diniatkan maka itu yang didapat tidak lebih dan tidak kurang nah, manawa itu manawa tidak lebih dan tidak kurang apa yang diniatkan itu yang didapat tidak lebih dan tidak kurang hanya di balainya ya barangkali inilah yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua terutama untuk diri pribadi saya kurang lebihnya mohon dimaafkan hadanallahu wa iyyakum ajma'in wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.